yu'afi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan teman-teman meskipun lewat ruangan Zoom meeting ya. Saya mohon maaf ya Teh Fetty, aturannya tadi siang, untungnya tadi siang aku datang karena ternyata ada Pak Beni. Biasanya ngobras itu nggak nama aku tadi disebut-sebut, dipanggil-panggil, aduh untung ada ya. Gawat kalau nggak datang. Kalau nggak datang kagak enak. Mhm. Ya, materinya, sebenarnya udah pernah aku kasih di, grupnya Kak Neti ya, dari Koin gitu ya. Ada 17 slide, tapi kemarin baru sampai berapa slide aja itu ternyata nggak habis gitu. Mungkin nanti bisa dibikin berseri ya Teh gitu Iya ya. iya iya iya. Karena aku pengen ngasihnya itu dari basic-nya dulu, dari mindset-nya dulu. Kenapa dari mindset? Karena kalau nggak dari mindset, ilmu apapun itu nggak akan jadi, apa ya, nggak akan jadi ilmu, nggak akan jadi amal karena, mindset-nya belum jelas nih Teh, jadinya Iya. nggak dikerjain gitu ya. Karena nggak tahu kenapa harus optimasi Facebook gitu ya, gitu kan, ngapain aku harus ngoptimasi Facebook gitu. Eee eee, nah kalau udah nggak ada mindset ke situ jadi percuma jadinya, ilmunya gitu ya. Makanya aku awali materinya itu dari mindset dulu, gitu. Aku izin share screen ya Teh. Enggak, Mbak. Ya, ini, judulnya adalah 10 juta komisi pertama dari Facebook. 10 juta pertama 10 juta komisi pertama dari Facebook, insya Allah ini bukan judul-judulan ya Teh ya, karena, aku, bergabung, menjadi seorang Sigma Learning Consultant, waktu itu masih sahabat Sigma sebutannya, di tahun 2014 bulan September. Nah, selama 3 bulan sampai closing-nya penjualan, 2014 itu, jadi September, Oktober, November, Desember itu, aku bisa 8 atau 9 SU Teh, gitu ya. Dan Mmm. ada satu momen di mana aku bisa mencapai, kalau nggak salah, 4 SU, aku lupa deh. Iya, Masya Allah. Dalam jangka waktu segitu aku juga nggak nyangka karena, pertama kali aku gabung itu aku hanya mentargetkan itu setiap bulan itu closing 1 mute gitu. Mhm. Ternyata yang aku ingat momennya adalah aku ikutan International Islamic Book Fair IIBF Oh, iya iya. bulan November ya kalau nggak salah itu adalah, itu bukan event pertama sih, event pertama itu adalah aku ikutan acaranya Bunda Kurnia waktu diadakannya di Bank King Depok, di Margonda gitu. Aku ikutan, aku bisa ngundang 10 peserta kalau nggak salah waktu itu Mmm. ya. Nah kemudian ada event lagi dan event-nya itu adalah di IIBF itu, aku kalau nggak salah hampir ikut tiap hari. Ataupun kalau nggak daftar tiap hari, aku inget banget tapi datang tiap hari gitu. Iya. Eee, karena nemenin Mbak Eka pertama, terus Oh, aku juga pengen belajar aja, pengen belajar karena aku kan orang baru ya, SLC baru, jadi kayak gimana sih namanya jaga stand gitu. mhm mhm. Dan ternyata di event itu Teh, eee, aku nggak nyangka bisa closing hampir 4 SU kalau nggak salah. Masya Allah. Semuanya itu adalah lewat Facebook. Jadi aku tiap kali datang, jaga, itu aku selalu bawa, apa namanya, bawa AJB, waktu itu masih AJB fisik. KJB. Jadi aku udah bawa AJB setiap kali jaga datang bawa AJB gitu. Apakah aku closing, on spot? Iya, closing on the spot kalau nggak salah 1 atau 2 lah gitu, dari sekian hari jaga. Kalau dulu mah sebelum masa pandemi, buka stand itu panjang ya Teh, Mmm. IBF aja aku inget banget itu hampir 2 minggu kalau nggak salah. Iya iya. IBF di Istora Senayan ya, di Istora Senayan itu kalau nggak salah hampir 2 minggu. Kalau sekarang kan semenjak pandemi paling cuma 1 pekan kalau nggak salah ya IBF ya, nggak nyampe apa namanya, nggak nyampe 2 pekan dan itu juga sekarang tempatnya di JCC ya gitu ya, bukan Istora gitu. Kita tahu sendiri kalau nyewa tempat di JCC itu, biayanya mungkin luar biasa ya. JCC itu ini kan mahal banget kayaknya.
Nah, jadi 10 juta komisi pertama ini insya Allah pernah saya dapatkan, saya juga pernah dapat closing-an hampir 5 SU gitu ya Teh, dan itu dari Facebook semuanya. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa aku itu, hampir 90% closing-an aku semuanya lewat Facebook Teh, gitu. Jadi aku benar-benar mengoptimasikan, Facebook aku. Sampai sekarang pun juga aku masih bermainnya, nyamannya masih di Facebook, tapi aku udah mencoba IG, aku juga udah mencoba TikTok, cuman pada akhirnya belum bisa, konsistenin. Mungkin setelah aku TikTok itu ikutan sampai beberapa kali, kalau nggak salah 5 kali ya Teh, pada akhirnya aku memutuskan kayaknya aku belum bisa deh, konsisten di TikTok gitu, karena ada beberapa hal yang di TikTok yang aku nggak bisa, apa namanya, eee, TikTok dan IG itu butuh effort lebih, Iya, kan Facebook. Kalau Facebook, kalau kita tidak sempat bikin video, kalau kita tidak sempat bikin foto, tulisan aja juga nggak masalah, ya nggak, Teh? Itu iya, salah satu keuntungannya dari Facebook menurut aku ya, itu iya, salah betul. satu keuntungan dari Facebook dibandingkan, media sosial lainnya, gitu. Makanya pada akhirnya kayaknya aku kedodoran kalau bikin konten di TikTok. Aku pernah coba bikin konten, video gitu ya, ngambil video banyak banget gitu, bikin footage-footage ya, buat apa namanya, buat apa namanya, gudang konten gitu ya, tapi pada akhirnya ketika mulai ngedit agak-agak kedodoran gitu. Terus nyoba untuk bikin quote-quote gitu, bikin quote-quote, mau beda, pakai, video slide gitu ya, ternyata itu juga makan waktu gitu ya. Jadi aku belum menemukan formula yang tepat buat diri aku gitu ya, yang mencirikan ini diri aku di konten di TikTok gitu Teh, gitu. Iya, iya. Begitu juga di IG. Di IG, IG aku itu aku punya 3 akun IG, yang SDI itu ada khusus SDI, tapi kebanyakan, pakai markom-markom dan tidak ada interaksinya gitu ya, jadi hanya sekedar nge-share markom, flyer gitu, habis itu udah ditinggalin. Ada IG tentang rumah, tapi lama-lama juga konten ide rumahnya juga bingung juga gitu ya, ya gitulah gitu ya. Ceritanya 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 nih tadinya tahun 2023 ini aku mau mencoba sumber lain gitu jadi influencer, jadi konten kreator lah, tapi ternyata nggak kepegang. Amanah amanah yang sekarang ini belum belum bisa membuat aku bisa megang hal-hal lain gitulah ceritanya lah Teh ya gitu. Nanti tidak terlalu ngabisin waktu Iya. sampai akhirnya lupa sama amanah di sini. Nah itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, masuk ke sini ya, masuk ke mindset. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kenapa teman-teman, eee, meng memutuskan untuk, di Facebook. Nah, mungkin, biar bisa interaktif ya, aku mau tahu dulu awalnya, kenapa teman-teman mau hadir di sini Teh, gitu ya. Nah, Hadir malam ini gitu ya. Aku aja tadi udah ngantuk Teh, abis maghrib tadi aku pesen sama suami, "Nanti aku dibangunin ya jam 7:30 nih, aku ngantuk banget tapi aku sharing di Gantara," gitu ya. iya, Teman iya. gitu, tadinya udah aduh males-malesan. Nah, apalagi kayaknya teman-teman juga sama gitu ya. Saya aja yang nggak punya anak kecil aja udah ngantuk ternyata. Apalagi teman-teman yang hadir di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau cerita kenapa mau hadir di sini, alasannya apa gitu? Iya, iya nih. Ada Tari kayaknya di sini. Tari, Tari. Wah, mana nih? Kak Ulfa, Kak Ulfa. Nah, mau 10 juta katanya, kata Kak Ulfa. Teis gimana Teis? Kenapa mau hadir di sini Teis? Nah, ada jawaban-jawabannya nih. Peti bacakan ya. Eh, Kalau Kak Ulfa mau 10 juta sesuai judulnya. Kalau Tari penasaran gimana caranya bisa closing via Facebook gitu katanya. Kalau Kak Is mau juga. Kalau Kak Jumriah, gimana Kak Jumriah? Kak Hermalina, Kak Fani, Umi Yeni, ayo, ayo. Tadi ada suaranya.
belum pernah closing dari Facebook, jadi penasaran. Nah, kata Kak Afifah mau juga 10 juta. Oke. Sama kayak Tari, pengen tahu gimana caranya closing via Facebook. Oh, Oke, gitu. ya. Siap. Kalau Ya. Ki gimana kalau Ki? Teh Luki mah ini udah pinter beliau mah. Iya. Nah, lanjut ya Teh ya. Ini sebenarnya Mbak, suaranya hilang lagi. materi yang awal itu ada buat teman-teman yang waktu itu hadir SLC itu bisnis berkah itu ada sebagiannya ada di sini Teh gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari mindset dulu ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau mau dapat 10 juta, ini mah bahasa aku ya Teh, bahasa aku ya. Teman-teman itu harus yakin bahwa teman-teman itu yang memang ada bergabung di sini itu jualan. Karena aku sering banget ketemu teman-teman gitu ya, ketemu teman-teman yang udah jadi SLC tapi malu-malu jualan Teh gitu. Malu-malu mau butuh duit banyak gitu tapi malu-malu disebut matre gitu. Gitu. Karena uang 10 juta ini itu uang yang besar kan Teh, bukan uang yang kecil kan? Karena bukan cuman closingnya bukan cuma satu produk ini. Kalau satu produk ini nggak mungkin kita dapat 10 juta, iya nggak Teh? Ya, betul. Closing satu WBAC itu paling kita dapat 700 ya, 700 sekian lah kalau Lebih dari 10. Nah, sementara ini 10 juta, 10 juta kalau kita masih pakai sistem komisi yang lama itu kurang lebih 5 SU, ya nggak Teh? Gitu kan? Kurang lebih 5 SU dan 5 SU itu artinya closingnya harus banyak. Kalau kita konversi ke dalam buku BPI, satu BPI itu 0,25, berarti kalau mau 5 itu kurang lebih 20 paket. Nah, jadi ini nggak main-main teman-teman gitu. Jadi jangan cuman mau 10 jutanya doang, tapi ikhtiarnya itu nggak sama dengan untuk mendapatkan 10 jutanya. Karena ikhtiar untuk closing 1 BPII dengan ikhtiar untuk closing dengan 20 BPI itu pasti beda. 1 ke 20 itu 20 kali lipat loh. Berarti usahanya nggak cukup 20 kali lipat Teh. Usahanya itu bisa jadi 100 kali lipat gitu. Pareto. Iya, apalagi kita kalau pakai teori Pareto gitu kan. Usahanya nggak cukup 20 kali lipat, usahanya bisa jadi 100 kali lipat gitu. Tuh ya. Oke. Sekarang kita bikin fondasi dulu ya. Kenapa sih kita harus menganggap bahwa peran kita sebagai seorang Sigma Learning Consultant itu adalah bisnis gitu. Bahwa kita sedang berbisnis di sini. Kita bukan cuma hanya ngenalin Siro, tapi yang paling utama itu adalah ada nilai bisnisnya. Kenapa? Karena kita itu baru berhasil mengenalkan Siro ketika kita closing, ketika kita menjalankan bisnisnya gitu. Iya. Ya, kalau kita cuman sekedar nge-share aja asal-asalan, tapi tidak menanamkan di mindset bahwa kita di sini sedang berbisnis, nggak mungkin dapat 10 jutanya Teh. Iya, betul. Ya, gitu ya. Nah, biar berkah, ternyata di bisnis itu nih ya, di Islam itu, bisnis menurut Islam adalah sesuatu yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pebisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Nah, teman-teman harus menanamkan mindset ini dulu bahwa teman-teman di sini sedang berbisnis. Jadi, kalau namanya sedang berbisnis, buka tokonya itu harus tiap hari. Nggak bisa buka tokonya asal-asalan, ya nggak? Nah, kalau buka tokonya semaunya, nggak bakal dapat 10 jutanya. Kalau update statusnya semaunya di Facebook, nggak bakal dapat 10 jutanya. Kalau update statusnya cuma satu kali, nggak mungkin bisa closing sampai 20 paket BPII dalam jangka waktu satu bulan. Iya. Gitu. Teman-teman harus melakukan tadi ya, bisa jadi teman-teman harus bikin update status 5 kali, 10 kali, 12 kali, malah kalau yang ikutan teman-teman ada ikutan di di super team. Apalagi buat teman-teman yang selama ini Facebook-nya itu tidak pernah dijamah. Nanti coba deh cek ya, nanti cek sekarang Facebook-nya gitu ya, akun Facebook-nya
sambil laporan di chat. Ada berapa teman Facebooknya gitu. Sambil laporan di chat ya. Tapi Facebook. bisa kelihatan, mungkin nggak ya teman-teman bisa closing sampai 10 juta dengan jumlah teman segitu. Oke, sambil ngecek ya, kita lanjutin. Orientasi bisnis Islam. Sejatinya, bisnis dalam Islam itu tidak bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. Jadi, kalau kita berbisnis, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Ya. Ya, kita dianjurkan untuk berbisnis. Ya, kita sebagai Muslim itu diharuskan kaya, diharuskan kuat, jangan jadi Muslim yang lemah hartanya, apalagi lemah imannya. Gitu. Karena ternyata dari harta yang berlimpah itu banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, dakwahnya Rasulullah itu nggak bisa jalan kalau nggak disupport dengan keuangan yang mumpuni. Setuju nggak Teh? Setuju banget. Ya, Khadijah sampai berbisnis mati-matian gitu kan? Sampai habis. Iya, karena untuk modalin suaminya dakwah. Wah, iya. Gitu. Dia kerja keras gitu ya, bikin gimana caranya bikin strategi agar dagangannya laku banyak, agar bisnisnya besar, tentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari keuntungan yang sebesar-besarnya dipakai oleh suaminya Rasulullah SAW untuk berdakwah ke sana kemari gitu. Oke, sambil aku lihat ya. Followers 4.300, TEK, Teh Teri, Teh Tari 338, dan sebagiannya SLC gitu. Apalagi nih, ada Teh Ulfa 2.207. Teh Neneng masih 120, Teh Luki masih 1948, Teh Afifa 2375, belum ada yang sampai 5.000. Nah, oke, udah ketahuan ya. Kalau teman-teman yang masih segitu tuh susah dapat 10 jutanya. Nanti materi selanjutnya ya Teh, kita dikit-dikit nanti ya Teh. Siap. Kita langsung praktek nanti ya. Ya. Oke. Nah, kenapa online? Kenapa online? Facebook itu pasti kita ngomongin online kan ya. Nah, seringkali nih suka ada hambatan, apalagi yang aku tahu teman-teman di antara itu adalah jagoan-jagoan offline gitu. Suka ngerasa, aduh offline ya, gitu, aduh online, kita nggak bisa, kita mah gaptek gitu kan. Nah, padahal tadi sepakat ya, yang mau hadir di sini itu pengen tahu caranya gimana sih bisa closing lewat Facebook. Nah, mau nggak mau online. Kalau online itu harus ngapain Teh? Nyediain waktu. Iya. Sama sebenarnya dengan offline, harus nyediain waktu juga ya. Tapi nyediain waktunya di offline dengan di online itu adalah beda di keringetnya Teh. Iya. Nah, beda di keringetnya sama mungkin beda di ongkosnya ya. Kalau di online teman-teman, mungkin Teh Feti ya sering ya, harus dari satu sekolah ke sekolah lain, presentasi, masukin proposal gitu ya. Presentasi program untuk bisa ngadain acara seminar parenting sana sini itu sama waktunya, bisa jadi waktunya berjam-jam. Iya. Tapi ketika berjam-jam dapatnya mungkin bisa hanya dapat 2-3 sekolah ya Teh, apalagi di Bandung sama kayak keadaannya sama kayak Jakarta sama Depok ya, macet gitu ya. Nah, kalau di online teman-teman juga harus komitmen dengan waktunya, harus menyediakan waktu untuk online. Nggak bisa tuh pegang HP-nya, nunggunya entar-entar kalau waktunya kosong. Waktunya harus disediakan. Sama dengan ketika teman-teman menyediakan waktu untuk offline ke sana kemari, nawarin buku dengan canvassing misalnya seperti yang dilakukan Teh Nurul gitu. Atau ke sana kemari bawa proposal, masukin proposal ke sekolah-sekolah. Gitu. Itu kan menyediakan waktu. Sama juga dengan online. Online itu harus juga nyediain waktu. Gitu. Waktunya berapa? Buat teman-teman nih ya yang
Apa namanya ya, yang tadi aku lihat sekilas teman-temannya itu belum sampai 5.000, otomatis ya Teh Feti, waktu yang disediakan itu harus lebih banyak. Kenapa? Karena kalau masih belum 5.000, kalau kita pasti pakai teori Pareto, apalagi tadi ada yang 388 ya, 388. Kebayang nggak? Berarti bisa jadi yang lihat cuma 3 orang Teh, gitu status kita gitu. Ya, kita Kalau teman pakai. Facebooknya masih 388 Iya, gitu. iya. Aku dulu ketika memulai ini ya Teh, memulai jualan jadi SLC di tahun 2014, aku lupa sih ya, udah berapa ribu ya. Tapi aku itu main Facebook itu udah bergabung dari tahun 2008 dan aku konsisten main di Facebook. Gitu. Sekarang aku followernya kurang lebih 9.500. Gitu. Tapi kalau sekarang 9.500 aku memang kebanyakan bisa jadi ada enggak sebagian besar juga ya, mungkin 50-50 adalah SLC ya Teh. Tapi dulu ketika aku 2014 gitu ya, aku belum jadi leader gitu ya, itu pure semuanya Teh konsumen Teh. Semuanya calon konsumen gitu. Enggak ada yang namanya SLC. Mungkin SLC tahun 2014 yang aku ingat ya, aku waktu itu udah temenan sama Hilmiatil Alifah karena aku closing beli mute itu dari Hilmiatil Alifah lewat Facebook. Iya, iya, iya. Ya, gitu kan. Kemudian aku juga temenan sama Mbak Eka, temenan sama siapa lagi ya? Kayaknya mah kalau mau dihitung SLC tuh belum sampai 100 SLC gitu 2014. Jadi pure tuh waktu itu adalah apa market market aku semua tuh. Rata-rata sebagian besar adalah market aku di Facebook gitu. Nah, berarti teman-teman yang temennya ini masih sedikit, apalagi masih di bawah 1.000, kerjanya adalah gimana caranya teman-teman bikin status yang menarik, tapi ini belum ke teknis ya, bikin status yang menarik di Facebook, biar teman-temannya bertambah. Selain bikin status, teman-teman juga harus ngulik-ngulik, nge-add pertemanan, minta pertemanan sama siapa? Ya sama calon, kira-kira sama calon konsumen gitu loh Teh. Kalau dulu aku caranya bisa dapat banyak teman, aku itu rajin ikutan, dulu masih ini banget ya, Facebook group Teh. Facebook group ya, aku ikutan gitu. grup masak, aku ikutan grup baking, aku ikutan dulu ibu profesional waktu Septi belum jadi IIP, ada tuh Facebook grupnya ibu profesional. Aku juga ikutan, pokoknya banyak deh, ikutan banyak Facebook grup ya. Dan di situ aku nggak diem aja Teh, Tampil ya. tapi aku tampil. Entah bikin thread ya, bikin status di Facebook, di grup itu, atau aku ikut-ikutan komen ketika ada seseorang yang bikin status di dalam Facebook grup gitu. Apalagi kalau misalnya temanya menarik ya, itu aku ikutan komen. Biasanya habis ikutan komen banyak terjadi interaksi, itu terjadi penambahan teman. Nah, selain di Facebook group, aku juga rajin komen di statusnya orang-orang gitu. Rajin aku datengin tuh gitu ya. Jadi kalau dia bikin status apa, aku komen. Yang ini bikin status apa, aku komen. Yang ini bikin status apa, aku komen gitu. Sambil kemudian tuh aku liatin tuh Teh, yang komen di statusnya dia tuh kadang aku bukain satu-satu tuh profilnya. Apa? Misalnya nih kalau dulu masih simpel itu ya. Oh dia punya pakai jilbab gitu dulu ya. Oh dia punya anak. Jadi aku stalking tuh. Maksudnya aku cari tahu si profil ini nih yang komen di statusnya temanku ini profilnya gimana ya? Apakah dia ibu-ibu punya anak gitu, tinggalnya di mana? Itu sampai aku begituin Teh. Kalau misalnya ternyata itu cocok dengan niche aku ya, market aku meng-add gitu. Jadi itu yang aku lakukan dulu sehingga apa namanya ya, bisa sampai banyak banget gitu. Gitu ya. Aku sambil jawab-jawab ya. Di sini ada yang lewat status apa reels. Mau status boleh, mau reels boleh gitu ya. Kalau mau cepat ya, kalau mau cepat nambah follower lewat reels. Tapi reelsnya itu jangan hard selling.
Orang bosen kalau isi reels kita itu hard selling. Reels itu kalau bisa ya, kalau menurut aku nih ya, baik di status maupun di reels itu lakukan personal branding atau bikin konten-konten sesuai dengan target marketnya teman-teman. Kalau teman-teman nih, kira-kira nih ya, teman-teman nanti bisa jawab. Kalau kita mau jualan buku sirah, kira-kira target marketnya itu apa? Perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, umurnya berapa, profilnya apa, punya anak, senang bicara tentang buku, senang ngedapur atau apa, coba deh, teman-teman boleh deh. Jawab, ya, gitu. Oke, aku coba menanggapi dulu dari Mbak Tari sama Mbak Ulfa ya. Mbak Tari sama Mbak Ulfa nanti bisa coba cari-cari di googling ya, secara statistik bagaimana literasi di Indonesia itu seperti apa. Satu, ya. Kemudian karena ada suka baca dan melek literasi ya, Mbak Tari sama Mbak Ulfa jawabannya gitu ya. Haus ilmu dan tertarik parenting. Nanti coba cari dari sekian berapa sekarang penduduk Indonesia 220 juta gitu ya, berdasarkan apa namanya mungkin penelitian atau hasil survei itu berapa orang sih di Indonesia ini yang melek literasi, berapa orang sih di Indonesia ini yang ibu-ibunya demen baca. Sekarang kalau kita nggak usah ngomong buka itu dulu ya, nggak usah ngomong buka cari-cari googling tentang statistik itu, menurut teman-teman banyak nggak warga apa namanya keluarga Muslim di Indonesia yang suka baca dan melek literasi? Enggak, di sini mah. Ya, kan? Nggak banyak ya, dikit gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman pada akhirnya membuat targetnya itu adalah orang yang melek literasi, orang yang suka baca, kira-kira kemungkinan closing-nya banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, dikit. Karena itu udah spesifik, udah mengerucut banget itu gitu. Iya. Ini bagian dari ini juga kan artinya gini. Jadi teman-teman harus ini lagi nih, dirubah lagi nih coba niche-nya gitu ya. Karena kita mau menjangkau apa ya, banyak teman di Facebook gitu ya. Kalau pada akhirnya tadi kita milih-milihnya itu, oh dia harus melek literasi, oh dia harus suka baca, oh dia harus keluarga Muslim, oh dia harus orang yang udah hijrah, oh dia harus orang yang pakai jilbabnya panjang. Kira-kira dikit apa banyak? Dikit. Dikit. Ini bagian dari mindset juga nih Teh gitu. Ini bagian dari mindset juga ya, karena kita ngerasa bahwa jadi kalau aku memandangnya teman-teman, aku memandangnya nih ya teman-teman tadi ini ngerasa bahwa bukunya itu hanya cocok untuk orang yang melek literasi, hanya cocok orang yang sudah hijrah, yang sudah menuju keislaman yang kafah, yang syamil gitu ya. Sementara banyak ibu-ibu muda ya, kalau teman-teman pernah nganterin wakaf itu nggak kenal Rasulullah. Iya. Dan itu lebih banyak Iya. dibandingkan yang sudah kenal. Yang nggak pakai jilbab lebih banyak dibandingkan yang sudah pakai jilbab. Apalagi kalau dikerucutin lagi jilbabnya jilbab panjang, kemudian dikerucutin lagi pakai cadar. Iya. Nah, teman-teman harus tahu ini nih gitu ya. Jadi ini masalah mindset juga gitu ya. Makanya tuh ya Teh ya, makanya Teh ya, aku punya sales Sisil. Aku Iya. beruntung. Aku Iya, benar. beruntung. Aku beruntung Iya. karena kalau aku hanya mengerucutkan ketika lagi jadi kalau waktu gini, aku punya pengalaman Sisil itu pertama kali offline ikutan aku ketemu Sisil pertama kali offline itu ketika ada FMT di Taman Mini. Teh Feti datang apa enggak? Taman Mini Teh?
di Taman Mini. Ya, aku kenal Sisil itu baru awal-awal di situ. Dia datang FMT, dia sibuk pakai gamis emaknya. Gemasnya gamis-gamis model yang zaman dulu tuh masih apa sih yang badan yang bahannya melar itu teh? Aduh lupa sih. Bukan bahan katun tapi yang melar itu loh, kayak bahan jilbab yang jilbab instan. Itu Kan banget. Apa namanya? Santung, bahan santung. Bukan yang kalau sebenarnya kalau itu tuh ngeplek di badan sebenarnya kalau modelnya itu lurus-lurus aja badan kita tuh justru ngeplek. Beda kalau kemudian modelnya di baby doll jadi itunya jersey. Nah itu. Jersey. Pakai bahan jersey gitu ya Sisil ya. Terus pakai jilbabnya panjang. Jadi kayak dulu ada terkenal model-model jilbab Lira Firna ya atau apalah gitu kalau nggak salah. Gitu. Tapi kakinya kebuka, dia pakai kutek, pakai waders gitu. aku pusing, aku pusing lihatnya, ya. Terus kejadian di situ, itunya gamisnya robek. ya Allah. Gitu akhirnya dia buka gamisnya, dia dalamannya kan pakai jeans itu. Udahlah udah lalu gini aja gitu ya. Nah terus dia mau coba ngikut ke IBF. Gitu juga hari pertama IBF pakai modelnya kayak gitu. Dia sibuk. Jadi waktu lagi jaga, padahal dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan konsumen, karena dia pakai pakaian yang bukan dirinya gitu ya, dia sibuk cuma benerin jilbab aja. Akhirnya malam itu aku ingetin, besok kalau lu jaga lagi, lu jadi diri lo. Yang penting lu pakai jilbab ya, aku bilang gitu. Pakai jilbab. Mau jilbab lo pendek, terus dililit-lilit ke leher, nggak apa-apa. Karena banyak emak-emak kayak lu. Kayak gitu. Pencerahan, aku bilang gitu. Justru enak ketemunya sama orang kayak gitu ya. Bisa jadi kan yang model kayak Sisil itu yang jaga pakai jilbab panjang, pakai cadar, maaf ya, ngeri gitu kan, karena disangka bukunya berat gitu. Tapi ada Sisil gitu ya, ada orang kayak begini jualan gitu kan? Iya. Gitu. Dan itu banyak, itu lebih banyak dibandingkan yang tadi tercerahkan secara literasi, dia udah ngerti siro gitu. Iya. Gitu ya. Nah, ini mindset nih teman-teman. Jadi dirubah ya mindsetnya ya, gitu ya, dirubah mindsetnya karena kenyataannya kita masih banyak PR gitu. Iya. Dan kita masih banyak PR untuk mencerahkan orang-orang yang memang pengetahuan agamanya masih gitu ya, masih sedikit banget. Masih sedikit banget gitu. Nah, itu ya. Kalau dari gaya hidup bisa nggak, Mbak? Bisa, dari gaya hidup juga bisa. Dari gaya hidup bisa Bu Yani, bisa banget gitu. Bisa banget ya. Jadi itu ya, jadi cari temennya, tapi gitu ya, bukan karena kemudian karena kita pengen meraup banyak temen di Facebook, pada akhirnya nggak pilih-pilih gitu, pilih-pilih juga gitu ya. Dilihat, kalau aku sih ya, otomatis gini, kalau orang nama akun Facebooknya aja nggak jelas, pakai bahasa alay, mau dia target market aku nggak akan mau. Ini masih sikap aku ya, karena udah kebayang pusingnya aku presentasi ke dia gitu loh. Ya, mencari cinta, cina gitu ya. Gitu kan. buat aku ya, kalau mungkin buat teman-teman bisa jadi gitu, nggak masalah ya buat aku gitu. Terus aku juga udah bikin batasan kalau misalnya dia namanya itu nama akunnya udah nama dagang. Itu tuh aku masih suka males tuh gitu ya. Nama dagang. Tapi kan ini mah preferensi ya. Kalau menurut teman-teman nggak masalah ya udah gitu. Tapi kalau aku paling seneng nyari akun di Facebook itu profilnya jelas gitu ya, ada fotonya kelihatan, ada keluarganya gitu, ada suami istri misalnya dengan anak-anaknya gitu. Aku sukanya begitu tuh. Oh, jadi jelas, oh ini adalah keluarga muslim yang butuh pencerahan dari kita tentang sirah gitu. Kalau buat aku begitu. Tapi kalau teman-teman mau menyasar yang masih gadis-gadis itu juga nggak masalah gitu. Tapi memang kalau mau dilihat itu bisa jadi itu masih jauh dari target market kita ya. Sedikit kali ya Teh ya gitu ya. Sedikit kali ya, tapi bisa juga gitu ya. Untuk menanam dulu kali ya kalau yang gadis-gadis mah ya. Nah, gitu. Nanti kalau udah nikah gitu ya. Ya, itu untuk nanam gitu, betul. Atau mungkin yang gadis-gadis kalau melihatnya ini dari sisi bisnis ya bisa kalau dia senang jualan ya bisa jadi gitu ya, nggak masalah juga gitu ya.
gitu ya. Jadi nah itu fungsinya apa ya? Fungsinya kita beredar di status Facebook-nya orang gitu ya, ngejawab statusnya, kemudian ngelihat satu persatu siapa yang ngejawab status gitu. Itu fungsinya itu untuk menambah teman, itu yang dulu aku lakukan Teh, itu yang dulu aku lakukan. Dan aku dulu melakukan ini belum dapat ilmunya tentang optimasi Facebook Teh gitu ya, tapi aku ngerasa bahwa karena aku Benar-benar organik ya ini. benar-benar organik, karena aku ngerasa aku emang jualan di Facebook itu jauh dari sebelum 2014 ya, jauh sebelum aku jadi Sigma Learning Consultant, aku udah jualan beras organik, jualan gamis, jualan jilbab, jualan ini, jualan itu gitu ya. Dan itu semuanya aku lakukan lewat Facebook. Masya Allah. Aku merasa kalau teman Facebookku cuma sedikit, ya yang akan kenal dengan produkku ya sedikit. Terus gimana cara nyarinya tambah teman? Ya itu tadi, rajin, ikut-ikutan, pokoknya sok-sokan aktif gitu ya di grup-grup Facebook, rajin ngebalasin statusnya teman-teman Facebookku, rajin bikin status. Kadang-kadang dulu ya, ketika aku mau mencari, gue pengen banget deh dapat banyak banget pertemanan dalam seminggu ini. Aku suka bikin status yang pro kontra Teh. Biasanya tadi misalnya antara working mom dengan full time mother gitu tuh Kak. Antara menyusui dengan susu formula gitu ya. Tapi status aku berusaha in the middle gitu. Ada berada di tengah-tengah gitu ya, nggak kelihatan bahwa aku mendukung yang mana gitu ya. Nah, nanti tuh yang komen tuh banyak tuh. Nah, tapi kalau bikin status seperti itu, kita harus siap mental. Jangan sampai kita terbawa ke perangnya antar netizen. Gitu ya. Jadi aku mas seringnya kalau gitu diem aja, aku nggak ikut-ikutan gitu. Kalaupun mau komennya yang netral-netral aja gitu. Biasanya kalau di aku ya kasusnya, ketika aku bikin kayak begitu tuh lumayan tuh nambah temennya. Bisa jadi, wih ini gue sepemahaman nih sama dia kan gitu kan. Gue mau temenan sama dia karena aku sepemahaman sama dia. Itu seringnya begitu tuh Teh. Gitu. Cuman tadi harus pinter-pinter ya gitu. Aku izin minum dulu. Nah, teman-teman udah banyak ya poin-poin ini yang wah ini bisa dilakukan oleh kita ya. Tapi memang tadi ya Teh, kita memang harus sediakan waktu. Nyediain waktu. Kalau ada pertanyaan, aku punya anak kecil, atur. Pokoknya mau punya anak, nggak punya anak, yang penting adalah manajemen waktu. Semuanya punya PR di manajemen waktu. Kita aja ya Teh ya, yang anaknya udah besar-besar, atau Teh Feti yang kebanyakan anaknya itu sebagian besar di pesantren, tetap harus melakukan manajemen waktu gitu. Harus membuat jam segini sampai jam segini jam ini. Artinya, kalau teman-teman nggak bisa sebanyak aku online di Facebook, tapi teman-teman tadi aku bilang di awal ya, jangan ngasih waktu sisa untuk jabanin Facebook. Harus itu jamnya jam prioritas juga. Ya. Harus jam prioritas juga gitu. Artinya kalaupun teman-teman bisanya malam, ya udah mindful di malam itu gitu. Bisanya 1 jam, ya mindful 1 jam gitu. Kalau perlu bikin to-do list dalam waktu 1 jam, gue harus ngapain nih di Facebook ini. Biar nggak jadi kesana kemari. Udahlah cuma punya waktunya 1 jam untuk megang HP, untuk buka FB. Ternyata kemudian 1 jamnya dihabisnya dipakai buat apa? Scrolling doang. Scrolling doang, jawab komen enggak gitu. Akhirnya ngapain? Nggak dapat apa-apa kan Teh gitu kan. Gitu. Oke, sambil jawab ya. Kalau yang nanya-nanya di FB diarahkan via WA bisa banget gitu. Bisa banget mau diarahkan. Jadi kalau aku juga di FB itu seringannya emang untuk menuju dari hot market ke warm, ke cold, nanti call to action-nya memang kebanyakan larinya ke WA. Deal-nya itu closing-nya memang lewat WA gitu. Kalau aku ya, karena aku mainnya di Facebook bukan di WA Story sampai dengan saat ini seperti itu. Kemudian saya banyak permintaan pertemanan yang belum saya terima. Gimana cara ya dibuka aja Mbak. Dibuka, diklik akunnya ya, dilihat dia bikin statusnya itu kapan, apakah dia rajin bikin status gitu. Terus isi statusnya apa gitu. Ya, ini lagi mau zaman-zamannya panas nih menjelang 2024. Nah, itu biasanya Facebook itu panas, media sosial itu panas gitu tuh. Itu biasanya tuh. Nah, kita harus ya nggak tahu ya kalau memang teman-teman ternyata se-vibe satu irama dengan yang misalnya secara apa ya
apa namanya, mendukung misalnya salah satu calon, ya Iya. mungkin ya gitu ya, bisa jadi gitu. Tapi kalau aku tuh udah nggak nyaman tuh main di gituan tuh. Main di gituan. Tapi bisa jadi ada teman-teman yang nyaman karena merasa, wah ini satu pemikiran nih sama aku gitu. Dicek Mbak, emang harus ngecek ya, harus dicek. Jadi jangan cuma ngelihat, oh ada pertemanan dari misalnya dari Dian Asih Purbani, tapi nggak diklik, langsung di accept. Harus diklik dulu tuh si akunnya Dian Asih Purbani, dilihat dia postingnya rajin apa enggak ya, biasanya postingannya apa ya gitu. Kayak aku nih sekarang ya, ujuk-ujuk ada permintaan pertemanan namanya Erik, orang bule laki-laki. Itu kalau udah laki-laki, kalau aku mau otomatis sudah enggak tuh, apalagi bule gitu ya. Tapi kalau ada misalnya pertemanan dari namanya siapa misalnya Jenny, pertemanan mutualnya cuma sedikit gitu ya, ternyata apalagi nggak ada mutual, nah itu tuh aku akan ngecek tuh, ini dia siapa nih ya gitu, kira-kira kenal aku dari mana ya, apa yang bikin dia kok ngeklik ini aku sampai begitu juga tuh Teh gitu. Nah, makanya ya, kalau teman-teman udah bikin target market tadi ya, dengan kayak Mbak Ulfa yang maunya misalnya tadi keluarga muslim yang hijrah, bikin statusnya arahnya ke situ. Personal brandingnya ke situ gitu. Kalau dulu ketika aku mau membanyakin teman, ibu-ibu muda yang punya masalah sama dengan aku gitu ya, aku bikin statusnya nggak jauh-jauh dari parenting. Ini seringnya aku bilang sama teman-teman ya Teh, buat teman-teman yang masih punya anak kecil, itu ngejual banget. Iya. Jual banget untuk jadi cerita. Gitu. Tapi isinya jangan cuma jualan doang. Gitu ya. Isinya jangan cuma jualan doang, foto anaknya megang diskon 40%. Jangan cuma begitu. Bikin cerita, bikin storytelling, taruh di update status di Facebook atau mungkin bikin di Reels-nya gitu. Di listnya isinya tentang apa namanya ya, daily life dengan anak-anak gitu, kegiatan membaca anak-anak gitu ya, kayak ada nggak yang kemarin datang di sharingnya umahnya Acen? Iya. Itu kan menarik, itu menarik banget, dan pasti yang datang yang mau follow si Uma Acen itu adalah ibu-ibu muda yang umurannya bisa jadi sama-sama si Uma Acen, yang punya anak juga seperti Acen seumuran gitu, yang punya masalah juga, ih si Acen mah kok pinter ngajinya, pinter ngomongin tentang rukun Islam, rukun iman, kok anakku juga mau seperti itu gitu. Coba deh lihat ya, iklan apa namanya, bukan iklan, IG-nya Uma Acen. Atau teman-teman yang aku paham ya, teman-teman esensi lainnya ya yang memang banyak bermain di media sosial, lihat deh apa namanya, postingan mereka itu seperti apa, pelajari. Dulu itu Teh yang aku pelajari ya, sekali lagi belum ada dulu namanya ilmu optimasi Facebook, kemudian aku pelajari tuh sampai aku gini, modeling Teh, aku cari akun yang menurut aku kok dia banyak ya, kayaknya closingannya ya, kok dia banyak ya orang yang komen. Apa sih yang bikin menarik aku mau mampir di closingannya dia, di postingannya dia, kemudian ikut-ikutan komen, kemudian juga aku lihat kenapa orang lain juga tertarik dengan postingannya dia, itu aku pelajari. Gaya menulisnya, bisa jadi kontennya, bisa jadi interaksinya, itu teman-teman pelajari. Dan itu udah aku lakukan jauh sebelum aku jadi Sigma Learning Consultant, Teh. Makanya ketika aku di 2014 gitu gabung jadi SLC, dan aku memutuskan untuk main di Facebook, aku cuma switch aja tuh. Tadinya ceritanya aku tuh jualan beras organik itu pakai storytelling. Aku jualan keripik apa ya, keripik kentang yang dicampur sama dendeng kering tuh orang Padang gitu ya, dicampur sama cabai kering, itu pakai storytelling, pakai edukasi. Aku jualan Milo pakai storytelling. Aku jualan jilbab, jualan gamis pakai storytelling. Makanya menarik ya. Makanya menarik. Kalau memang nanti kemudian ada diskon besar, zaman dulu gitu ya, zaman dulu nih kalau udah jadi SLC, zaman dulu diskon 20% itu kan luar biasa banget. Itu aku hajar pakai diskon gitu. Tapi kalau nggak ada diskon dan kita jarang banget diskonnya, ya aku storytelling.
Dengan aku menanamkan keyakinan, masa sih kalau aku bikin status konsisten selama 30 hari, nggak ada putus-putusnya. Nggak ada satu orang pun yang tertarik, itu si Dian ngapain sih sama anaknya, bacain buku apa sih gitu. Cerita aja gitu. Nggak jualan melulu, cerita aja. Sekarang Facebook enak, udah macem-macem. Ada update status gitu ya, di status. Ada story, ada reels. Semuanya teman-teman bisa garap tuh untuk menambah follower. Semuanya itu bisa jadi tempat personal branding gitu ya. Kalau kata orang-orang mah ya, jadi kalau mau itu update status dan reels itu jadi personal branding, Facebook story jadi tempat jualan hard selling, katanya begitu. Katanya begitu, gitu ya, katanya begitu. Karena kalau Facebook FB Story kan kalau kita komen itu langsung lari ke inbox kan ya, message gitu ya. Itu enak katanya buat apa? Buat jualan. Nah, kita personal branding-nya untuk nambah follower-nya, emang kalau dari FB Story susah. Paling bisa untuk menambah follower itu adalah dengan memainkan status dan reels. Kalau teman-teman punya kekuatan bikin video, mainkan reels. Gak usah mikir video yang aneh-aneh, yang sederhana aja, yang editannya sederhana aja. Mainkan reels. Tapi kalau teman-teman belum punya ilmu tentang edit video gitu, mainkan update status. Terus nanti tambahin lagi dengan ilmu foto-foto gitu. Ya. Karena aku pelajari dulu, aku ketika belum bisa foto-foto, kemudian ketika ingin menaikkan SU-ku, hal yang aku merasa waktu itu hal yang perlu aku tambah adalah tentang foto itu. Karena kenapa? Tadi orang nggak suka baca, nggak semua orang suka baca. Ya, semua orang suka baca. Aku mau menangkap orang yang nggak suka baca, tapi mau berhenti di statusku ketika melihat foto yang menarik. Itu strategiku tuh di tahun 2015 ketika aku pengen lolos annual meeting. Aku belajarlah ilmu tentang edit foto. Gitu. Gitu Teh, ya. Kita lanjut lagi ke materi ya. Sebentar. Nah, ini ya, kenapa online? Kok salah. Ini kayaknya buat teman-teman yang kemarin dulu datang di waktu aku sharing-sharing tentang investasi adalah bisnis berkah ya. Ini harusnya jadi alasan kuat buat teman-teman serius ke online. Kenapa? Ternyata rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Kemudian Indonesia tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Jadi rata-rata orang Indonesia itu udah pasti megang HP gitu loh, Teh. Dari populasi orang Indonesia yang sebanyak kurang lebih 275 juta, 170 jutanya, lebih dari 0,5% kan? Lebih dari 50% itu adalah pengguna aktif media sosial. Nih, 61,8%. Hingga kuartal kedua 2021, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 176,5 juta. Banyak kan? Apa kabar teman-teman yang baru 300 temannya coba? Padahal pengguna Facebook itu di Indonesia aja loh, 176,5 juta. Oke, lanjut ya. Nah, ini kenapa Facebook marketing? Tadi sebagian alasannya secara teknis sudah aku sebutkan ya. Jadi user friendly, kenapa? Karena cuma butuh modal tulisan aja. Kita nggak perlu video, nggak perlu foto sebenarnya. Tapi kalau nanti teman-teman bisa foto, bisa video, itu akan memberikan nilai tambah. Apalagi
Kalau mau pakai Reels, gitu ya, yang namanya video itu harus, gitu ya. Kemudian menjangkau target pasar lebih luas. Nggak terbatas demografis ya Teh ya, gitu ya, bisa siapa aja jadi teman Facebook kita gitu ya. Kemudian bisa menulis detail produk secara maksimal, ya, karena Facebook itu nggak terbatas tulisan. Beda dengan IG yang karakternya itu terbatas. Beda dengan Twitter yang karakternya terbatas gitu ya. Beda dengan TikTok gitu. Kalau kita bikin caption di TikTok tuh kan tulisannya kan nggak enak ya Teh. Ya. Beda dengan kalau Facebook gitu. Ya. Kemudian bisa membangun brand awareness. Kemudian banyak fitur yang tersedia. Nah, Facebook yang sekarang itu banyak banget fitur yang tersedia. Apalagi kalau teman-teman kemudian udah beralih ke mode profesional Facebooknya. Itu banyak banget fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Kemudian mengoptimalkan postingan dengan menjadwalkannya. Nah, kalau teman-teman udah beralih ke mode profesional, nanti suatu waktu teman-teman akan dapat apa namanya posting terjadwal. Dulu aku udah muncul tuh postingan terjadwalku, tapi sama Omak diambil lagi, nggak tahu deh kenapa. Kemudian bisa Beneran Mbak, itu aku juga kemarin-kemarin bisa. Nah iya. Udah berapa ya, 2 hari 3 hari ini, kenapa ya aku bilang. Sebulanan Teh, makanya banget, aku udah sebulanan. Jadi kelas KPP yang dulu batch yang lalu tuh aku pakai postingan terjadwal. Yang sekarang itu aku nggak pakai postingan terjadwal. Padahal kalau udah postingan terjadwal kan enak banget ya. Ya enak. Kita masih bisa meeting Mbak, tapi padahal kita ada postingan ini. Iya gitu, gitu. Aku bisa ngerjain malam-malam tuh Teh, sengaja ngerjain malam-malam. Udah aku jadwalin nanti ke uploadnya jam berapa gitu. Sekarang, ini enggak gara-gara monetizing bukan Mbak? Nggak tahu juga deh. Karena nyobain soalnya. Baru nyobain gitu. Nah, kemudian ini bisa menyajikan durasi video yang panjang. Kalau di TikTok, kalau nggak salah video itu paling panjang tuh 3 menit ya kalau nggak salah. Kalau di Reels, kalau di Facebook Reels itu sama di IG Reels kalau nggak salah 90 detik. Nah, kalau di update status, kita bisa menyajikan video yang panjang banget. Aku pernah upload yang 3 menit, aku pernah upload yang 5 menit gitu. Itu bisa banget. Mau upload yang panjang itu juga bisa, yang 1 jam kayak film gitu juga bisa banget. Ya banget itu. Ya. Gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan di Facebook dibandingkan media sosial lainnya gitu. Nah, ini lanjut. Nah, ini tadi ya sebenarnya sama nih yang udah aku iniin. Tentukan tujuan yang jelas gitu kan. Kemudian identifikasi target pasar, buatlah konten yang menarik. Pilih waktu posting yang tepat, menjalin hubungan dengan audiens Anda, buatlah konten yang menarik. Nah, jadi teman-teman kalau mau dapat 10 juta dari Facebook, teman-teman nggak bisa bikin konten asal-asalan. Ya. Nggak bisa tuh, apalagi bikin konten online. Teman-teman udah harus ngonsepin kontennya itu apa yang menarik untuk biar orang itu mau jadi followers-nya. Gitu ya. Teman-teman juga harus menentukan jam posting. Kalau buat teman-teman yang lagi mau mencari banyak audiens, mencari banyak follower, itu jam posting itu penting banget. Karena kayak kita mau nonton aja lah Teh, nonton sinetron gitu ya, udah ketahuan oh nanti si Dian ini akan posting biasanya jam 8 pagi postingannya tentang ini gitu. Pokoknya kalau kita masih mau mencari followers, itu kuncinya adalah di konsistensi. Mau akun media sosial apapun, mau Facebook, mau IG, mau TikTok, kuncinya adalah di konsisten. Konsisten dan konten. Nah, jadi nanti teman-teman tuh Teh ya, coba Teh kayak kemarin kita mau belajar TikTok ya, tentuin mau bicarain apa gitu ya. Targetnya yang akan jadi audiensnya yang akan membaca konten yang kita buat itu targetnya
siapa gitu ya, gendernya apa, umurnya berapa gitu. Kalau perlu tinggalnya di mana gitu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ternyata apa namanya ya? eh eh kalau misalnya kalau ngomongin bukan ngomongin literasi ya. Kalau sekarang tuh paling enak ngomongin apa ya? Teh Feti, emak-emak tuh ya. Yang banyak menarik teh. Skincare ya. Ya, skincare sekarang lagi di mana-mana. Kalau misalnya ada di antara teman-teman di sini suka dengan skincare, rutin pakai skincare, nggak ngomongin make up ya, maksudnya artinya gini, suka rajin perawatan gitu, ngomongin aja itu di Facebooknya. Nanti akan kejadian perempuan-perempuan yang gitu kan. Kalau teman-teman sukanya masak-masak, ngomongin aja soal masak-masak gitu. Mau ngomongin buku juga nggak masalah teh gitu ya. Kalau punya anak terus mau rutin ngomongin tentang buku, ngomongin tentang tumbuh kembang anak, tentang parenting, itu juga bisa banget gitu. Jadi bikin konten apa yang teman-teman kuasai dan teman-teman bersedia belajar untuk menambah ilmu tentang konten yang akan teman-teman share nanti gitu. Karena kalau kita nggak nambah ilmu, nanti kita mentok. Mau bikin konten apa lagi gitu ya teh gitu kan? Malah cari-cari terus malah nggak buat materi, malah itu dia gitu kan, mentok gitu kan. Nah itu salah satu tadi kenapa kita harus meluangkan waktu di online itu gitu ya, karena tadi untuk nyari-nyari konten itu juga butuh waktu gitu. Bikin kontennya butuh waktu gitu. Jadi jangan sepelekan orang-orang yang berkecimpung di dunia online gitu. Mereka tuh nggak cuma sekedar cuma mainin jempol doang kan, gampang no. gitu. Keringetnya beda. Tapi pengorbanannya sama dengan orang-orang yang di offline gitu. Cuman aku ngerasain jangkauannya itu tadi lebih luas. Kalau teman-teman ya Teh Feti misalnya tadi membutuhkan waktu 3 jam ketika harus melakukan ke presentasi kedua sekolah gitu ya, bisa jadi habis itu kan udah ketemunya cuma 2 itu doang ya. Nah, bisa teman-teman yang di online membutuhkan waktu 3 jam untuk menyiapkan satu konten, tapi ketika di-upload itu bisa menjangkau ribuan atau puluhan ribu. Itu asiknya online. Ini mindset lagi nih Teh. Ya. Makanya aku bilang sama Teh Feti, ayo teman-teman Gentara itu oke, kalau memang kekuatannya di offline, monggo kekuatannya dilanjutkan. Tapi jangan abaikan online. Karena sudah terbukti di SDI, pada akhirnya ketika ya tahun berapa sebelum Mbak Eka sebelum hadirnya Mbak Eka nih ya, sebelum hadirnya Mbak Eka dengan dulu mah belum esensi, masih tim Eka Depok, kemudian di tahun berapa ya, tahun 2000, aku sih kurang ngerti ya, yang aku ngerasain banget itu ketika Mbak Eka dan waktu itu ada promo Mute Indian pertama kali yang 40%, itu Bu Cici bisa dapat SU banyak banget sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena gerakan Mbak Eka dan pasukannya lewat online, gerilya lewat online. 600 AJB. Masya Allah. Aku ingat banget, karena aku waktu itu posisinya ngebantuin Mbak Eka. Bagian ini, dulu masih AJB kali ya, waktu itu Teh? Masih AJB fisik, aku bantuin Mbak Eka, ngelembur. Jadi sebelum, waktu masih semuanya AJB fisik, aku Yusi, gitu yang dulu sering bantuin Mbak Eka itu, tiap akhir tahun itu ngelembur di kantor SDI Jakarta. Gitu. Ngelembur di kantor SDI Jakarta. Nah, waktu lagi ada Mute itu, kurang lebih 200 AJB itu Frita sendiri, sisanya teman-teman 600 AJB loh. Nah, mulai sejak itu tuh, dan itu kan 2015 ya, pokoknya ketika kemudian Mbak Eka itu mulai kena pengaruhnya dari Vetri gitu ya, Vetri itu banyak memberikan pengaruh kepada teman-teman di esensi itu untuk kita bergerak secara online gitu ya. Vetri, kemudian ada aku yang juga ternyata masuk gitu ya, terus aku juga ternyata serusin di
online gitu ya. Nafisah tuh. Nafisa, pokoknya Dara juga kan Ya. TPT tahu sendiri ya. Akhirnya kan yang diumumin ketika di annual meeting mulai Yang itu. pindah kan. Ya. Tadinya mah Jawa Timur sama Jakarta sama Gentara lah itu ya. Terus lama-lama ketika muncul esensi kan, esensi terus jadinya gitu. Dan itu di online gitu loh. Iya. Itu udah terbukti gitu. Jadi aku nggak menafikan offline itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu offline juga menghasilkan apa-apa, banyak banget gitu. Tapi online itu perlu teman-teman kuasai. Perlu teman-teman pelajari. Kalau mau offline-nya itu tetap berkembang, mungkin ya yang aku bisa kasih contoh ya. Ya so far ya Teh ya, belum ada yang bisa menggantikan virus. Kalau teman-teman mau besar dengan offline, harus jadi seperti virus. Sanggup nggak modeling virus? Nggak ada yang sanggup, aku yakin. After visit after sale-nya dia jalan. Ngasih dia mau ngeluarin modal, nempelin abah ke seluruh kota di mana ada PSPA. Bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya, kemudian bagaimana dia nge-treatment konsumennya, dibikinin grup sendiri. Aku ingat banget loh, virus itu pernah mengadakan kopdar khusus untuk konsumennya. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman yang mau membesarkan diri secara offline, ini kayak Teh Nurul ya. Teh Nurul itu kan sekarang canvassing, itu adalah awal yang dilakukan oleh virus. Yeah. Tapi ketika virus membesar, dia nggak cukup canvassing dari satu rumah ke satu rumah. Yeah. Pada akhirnya dia ngintilin seseorang yang bisa ngumpulin crowd banyak dalam satu waktu. Iya, iya, iya. Ya kan? Gitu. Aku belum bisa, aku nggak tahu deh kalau orang Jawa Timur siapa yang bisa dimodeling ya, karena yang jagoan offline juga betul Mbak Di, betul gitu kan ya gitu. Jadi kalau memang mau tetap di offline, kembangkan ya. Dan aku bilang tadi ya, role modelnya cuma virus doang ya aku bisa lihat sih. Iya, iya. Kalau mau online, hayu belajar gitu. Apa ya? Dimulai dari bikin status aja dulu lah, nulis. Kalau menurut aku ya, kalau teman-teman mau mulai terjun di online, paling gampang nih menurut aku Facebook. Karena tadi nggak perlu foto, nggak perlu video dulu gitu. Kalau belum bisa, yang penting rajin nulis. Dan rajin nulis itu sumbernya dari rajin baca ya? Dari rajin baca. Googling lah sana sini gitu. Banyak sih sebenarnya materi gitu ya, tapi tadi makanya nulisnya jangan random, apalagi nulis alay, apalagi curcol nggak jelas, apalagi ngomongin suami. Jangan gitu ya, gitu. Jangan ngegibah gitu, jangan ngegibah apa ngejelek-jelekin orang atau bikin hate speech atau apalah konten-konten yang menjelekkan seseorang, jangan. Nulis cukup. Tapi nanti terus berkembang gitu. Karena aku juga begitu, nggak cukup nulis doang. Ternyata ketika mau menaikkan mau menaikkan closinganku hingga tadi kalau bisa konsisten 10 juta, nggak cukup aku dengan nulis doang. Aku harus foto gitu, aku harus video gitu. Gitu ya Teh. Teh udah jam 9. Iya, jam 9. Aku nggak sanggup sampai lama-lama ya, ngantuk. Benar-benar. Nanti nggak apa-apa di ini lagi, sambung lagi materi ini gitu ya Teh, karena ini masih banyak banget sebenarnya materinya. Sebentar. Nah, ini udah sampai mana nih ya? Nah, ini udah mulai besok kalau mau nyambung lagi udah mulai ke hal-hal teknis tentang kita sebagai apa yang harus kita pahami sebagai SLC Teh. Tapi kayaknya disambung aja lagi ya. Iya, iya. Nah, udah. Boleh ada pertanyaan nggak, Mbak? Kalau bertanya monggo, silakan. Silakan. Raise hand aja lah, biar nggak usah dibacain, biar langsung. Ada pertanyaan? Kalau nggak mau ditutup nih, langsung. Mangga Teh Nurul. Terus itu Eni, ya. Ya, tunuhan terakhir ya. Nanti bisa bersambung Makti kalau udah kemalaman. Iya. Berarti nanti kalau kita atau Nurul mau belajar lebih dalam lagi, berarti Makdi siap ya untuk membantu biar online-nya juga bisa lebih berkembang gitu.
Biar Siap, luas tadi kan kata Mak Diah cakupannya gitu. siap. Tapi Oke. tadi ya, asal siap itu ya, memang apa namanya ya, belajar itu perlu menyediakan waktu, kemudian menerapkan ilmu yang dipelajari itu perlu menyediakan waktu gitu ya. Kalau kita tidak mau berkomitmen di waktu, pada akhirnya nggak akan jadi apa-apa. Ya Teh ya. Siap. Insya Allah semangat. Yes. Ya, boleh. Selanjutnya, Mi. Teh Feti hatur nuhun. Sami, Teh Nurul hatur nuhun. Ya, Umi Eni, mangga. Afan ini ambil ini. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mbak Di, yang untuk konsisten waktu di Facebook memang butuh effort waktu yang lumayan ya. Ya insya Allah lah dicoba di istiqomahkan. Tapi kan suka stuck tuh di ide-ide buat nyetatus. Boleh nggak ngambil artikel dari apa ya website situs parenting kayak apa gitu kita kopas gitu. Boleh Capek nggak? banget, boleh banget. Aku gini, Bu Yeni, aku juga bukan orang yang punya kemampuan menulis yang mumpuni ya. Kalau yang kemampuan menulis yang mumpuni itu aku yang tahu Teh Feti, itu tulisannya cakep gitu ya. Kalau aku juga bukan orang yang pandai nulis ya. Jadi kadang-kadang aku punya ide mau bikin gini, cuman kalau pakai bahasa aku kayaknya nanti nggak menarik deh. Ya aku googling aja tuh Bu Yeni, googling tuh ya ke sana ambil comot artikel ini, aku ambil satu paragraf di sini, aku ambil satu paragraf di sini, aku ambil satu paragraf di sini. Kemudian kadang-kadang aku apa namanya ya, riwat lagi dengan gaya penulisan aku sedikit-sedikit gitu. Aku begitu Bu Yani. Tapi kalau misalnya ternyata aku mau ngambil utuh satu artikel, itu aku sematkan sumbernya dari mana, itu aku cantumkan di tulisanku gitu, Bu Yani. Iya. Kalau aku memang ternyata ngambil sumber tulisannya itu utuh gitu ya, karena aku punya kemampuan di Canva, jadi yang ngebikin beda bahwa ini adalah hasil usahaku juga, aku suka bikin ringkasannya, poin-poinnya dalam bentuk Canva juga, karena aku punya kemampuan di situ, ada di situ gitu ya, atau kadang-kadang aku bikin dalam bentuk video gitu misalnya gitu ya, jadi ada tulisannya, aku ambil utuh, cantumkan sumbernya, tapi ada video atau ada Canva gitu. Tapi kalau Bu Yani memang belum ada kemampuan untuk ngulik-ngulik di Canva, ngulik-ngulik video, nggak apa-apa Bu, gitu. Di apa namanya, di itu aja, benar-benar apa istilahnya ya, copy paste dari situ, tapi cantumkan sumbernya, karena itu bagian dari kita, penghargaan kita ya, gitu ya, kepada orang yang menulis gitu. Dan itu nggak akan mengurangi daya tarik orang untuk membaca tulisan kita kok. Karena bisa jadi ngulik-ngulik, karena ngulik-ngulik apa ya, googling itu juga sebuah keahlian gitu, nggak semua orang itu bisa ngulik dapat artikel yang Bu Yani dapat gitu. Iya. Kalau ini apa tadi ngomong? Kalau ini kita dapat video atau dapat tulisan atau apa yang bagus terus kita share ulang itu bisa juga ya buat menaikkan ini. Kalau share ulang ya, gini, kalau share ulang yang naik adalah si orang itu, bukan kita. Jadi jadi bukan akun kita. Mendingan kalau menurut aku ya, Ibu kompas tapi tuliskan sumbernya. Kalau menurut aku ya, biar nanti yang di-share ulang sama orang itu adalah apa namanya, akun kita gitu. Oh gitu. Iya, jadi ini ya asli dari akun kita aja ya. Mending kita download dulu videonya atau tulisannya kita copy. Gitu. Tapi nanti jangan lupa untuk menuliskan apa namanya ya, sumbernya. Siap. Nah, ini kan Elva juga tuh. Makanya kita bikin challenge baca buku setiap kelas. Itu tuh. Banget. Ayo, belum lama ada, baru hari ketiga nih sekarang. Yang masih mau ikut boleh. Iya. Nah, ini tuh ada Mbak Tari juga ya, lagi banyak buku motivasi bisnisnya. Itu juga yang dibaca Mbak Tari hari ini gitu ya, malam ini, itu nanti bisa jadi sumber ide status, ide konten gitu. Nggak apa-apa bacanya loncat-loncat gitu ya, gitu. Nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang, aku suka lagi baca buku motivasi dan buku parenting, dua-duanya boleh ditulis nggak apa-apa. Dua-duanya artinya maksudnya mungkin hari ini nulisnya tentang motivasi, besok tentang parenting, nanti motivasi tentang parenting, itu juga nggak masalah gitu. Madi satu lagi boleh? Boleh.
Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Oh ya ini, apa kita perlu mengevaluasi lagi teman-teman kita di Facebook? Mereka target Perlu, market yang pas atau enggak? Jadi kita perlu. unfriend gitu ya kalau Perlu. yang enggak. Kalau aku sih lebih kepada gini ya, bisa jadi gini, kalau aku sih mungkin nggak sampai iya target market atau enggak itu memang pentingnya. Tapi paling simpel ya, kalau ketika kita nanti ngecek di Facebook, buka kemudian klik friend, nanti kalau kelihatan ada yang nggak ada foto profilnya itu adalah yang aku Enggak ini ya. nggak itu, aku delete friend gitu ya. Atau yang nama akunnya masih alay-alay gitu. Aku tuh udah otomatis gitu dulu. Jadi biar kita apa nih ya, buat mengefisienkan waktu kita juga Bu Yeni. Karena kalau kemudian sampai ngedalamin banget kan memang butuh effort yang lumayan lumayan besar ya, sampai ini benar nggak ya target market kita. Kalau kita mau memang menyediakan waktu seperti itu nggak masalah. Tapi buat aku gini juga Bu Yeni, kalau kita ternyata friend-nya masih sedikit gitu ya, belum sampai 5.000 gitu ya, belum sampai 5.000, sembari Ibu jadi gini, harus berjalan beriringan tuh, nge-delete yang nggak cocok dikerjakan, tapi nge-add juga harus. Ya, Jangan sampai Ibu nge-delete doang tapi nggak nambah teman. Iya. Kan jadi kecilin peluang jadinya. Iya. Gitu ya. Jadi harus kalau kita nge-delete 20, kita harus nge-add 20. Itu teori Iya. ketika belajar di kelas seperti itu begitu, nge-delete 20, nge-add 20 gitu. Jangan sampai kehilangan ya. Iya, jangan sampai kehilangan. Kalau kayak buat aku nih ya, yang friend-nya udah penuh gitu ya, aku juga sebenarnya masih perlu juga untuk nge-add tiap hari 20. Kenapa? Agar temanku makin banyak gitu. Kemungkinan closingku itu makin besar gitu. Apalagi sekarang sebagian besar mungkin bisa jadi 40% atau 50% kebanyakan isinya SLC gitu ya. Gitu. Gitu. Iya. Itu yang harus kita lakukan gitu. Kalau yang fanpage itu efektif nggak Mbak Andi? Sebenarnya efektif juga fanpage. Cuman kalau kita gini, Sampai kan bisa ratusan ribu itu makan. ya, cuman kalau aku ngeliat gini ya, fanpage itu tuh isinya tuh kayak udah ngerucut banget ya. Oh iya. Ngerti Tapi nggak Bu? bisa ngelihat orang-orang yang udah public figure mah sampai Nah, ya, ratusan makanya ribu. kalau udah public figure kan bikin fanpage mah enak karena mereka nggak usah ada konten apa-apa juga dengan ngelihat namanya aja kan gitu ya, ngerti nggak? Iya. Kalau kita mau mengembangkan fanpage, kalau aku ngelihatnya ya ini hasil pengamatan aku, konten fanpage itu tuh udah mengerucut banget. Beda Facebook ya. dengan akun personal Facebook gitu. Yang sebenarnya isinya bisa aja kegiatan kita sehari-hari gitu ya, yang relate dengan emak-emak yang sama kayak kita gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu. Tapi kalau fanpage itu kayaknya tulisannya ini pandangan aku lagi ya, tulisannya kayaknya udah harus profesional, kontennya juga kayak aku sih ngelihatnya seperti itu gitu. Effortnya sih lebih besar kalau menurut aku ya fanpage ya. Tapi aku juga belum terlalu ngulik fanpage sih. Meskipun Iya. Yang 9.000 itu ya, yang 9.000 itu ya fanpage-nya. Itu akun personal aku. Emang bisa sampai 9.000, bukannya 5.000? Kan sekarang kalau aku kan udah mode profesional. Jadi kalau pakai Facebooknya ke mode profesional, sekarang sebutannya itu followers bukan friends gitu. Iya. Jadi apa namanya? Kalau akun kita Facebook kita belum profesional, nanti teman-teman bisa cek deh. Yang satunya friends, yang satu follow nanti. Tapi kalau akun kita udah mode profesional, yang friend dan yang follow kita itu sebutannya semuanya followers. Oh, profesional itu berbayar? Enggak, gratis. Oh, enggak, gratis. Enaknya akun Facebook profesional. Kemarin udah ada materinya Mak Cici ya waktu itu ya. Jadi kita bisa dimonetize, Bu. Gitu ya. Kalau kita rajin bikin video, taruh di status. Jadi maksudnya kayak rewards. Kalau kita rajin bikin reels, masukin di reels. Itu nanti status kita, reels kita, kalau kita konsisten sampai 60.000 jam atau gimana, itu bisa dimonetize. Banyak banget ya. Iya. 60.000 itu sampai ada durasi waktu apa? Bayangin aja kalau berapa?
Kalau video kita cuman bikin video 30 detik, berarti harus bikin berapa ratus video, berapa ribu video tuh. Apalagi kalau kita Ber- tadi ber- kontennya nggak menarik ya, kalau kontennya menarik kan view-nya sedikit. Ya, berbatas waktu nggak Mbak di 60.000 jam itu? Misalnya setahun yang lalu dihitung nggak gitu? Dihitung sih, diakumulasi sih setahu aku ya. Oh, gitu ya. Ya. Iya. Nah, terus Saya tadi juga ngintip-ngintip Facebook aku sih. Nah, tiba-tiba ada 277 follower. Tiba-tiba nggak tahu itu teh dari mana. Ya, itu tadi yang follow-nya itu ya, bisa jadi. Terus apa namanya, kalau di mode profesional itu juga ada insight. Nah, kita bisa menentukan tuh dari status kita, dari sekian banyak status kita yang kita upload selama 7 hari ke belakang, 21 hari ke belakang, 30 hari ke belakang, yang paling menarik itu status yang kayak gimana gitu. Kemudian dari status yang menarik itu, yang lihat itu gendernya laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, umurnya berapa gitu. Nah, dari situ kita bisa ngelihat, oh ternyata status kita yang banyak menarik, yang sesuai dengan target market kita adalah bikin status yang model begini. Gitu. Jadi kita udah terspesifikasikan ya ininya, targetnya. Ya. Masya Allah, ini harus banyak belajar lagi nih. Sempat sih ikutan di akademi apa gitu, cuman buat jualan doang. Misalnya ngejualin event itu doang, jadi nggak fokus. Iya, harus belajar lagi sama Madi nih. Ya, Iya. menarik Makasih banget. Madi. Tapi sudah jam 21 lewat ya, Umi, makasih. Iya, udah sepet matanya. Alhamdulillah ya tadi mudah-mudahan kita juga bisa nih ya di monetizing, walaupun saya juga masih terus belajar. Mudah-mudahan nggak pernah bosan ya dengan pertemuan ini. Nanti kita lanjut kapan nih? Kayaknya Mbak Dian harus ke Bandung deh. Tapi tadi aku kalau bukan minggu pertama tuh repot ya. Karena kalau minggu pertama komisi kan baru turun hari Senin. Wah, aku masih banyak. Kalau udah minggu kedua ketiga gitu udah. Boleh dilanjutin nanti. Aku sih habis itu lanjutnya nih pengennya sih kita ngulik Facebook kita nih Benar. di apa namanya di HP gitu. Karena banyak fitur yang nanti pengen aku ajarin ke teman-teman gitu. Enaknya memang ketemu tuh kan sambil lihat, mah kok gini ya gitu ya, kan beda gitu ya. Nanti materi yang Betul, Makdi, betul. Harus lihat HP langsung. materi yang tentang SU apa itu kan bisa disampaikan ke online, tapi yang materi kita langsung ngulik Facebooknya, aku sih pengennya karena kalau ngasih tahu di sini juga bingung juga ya nggak? Ya. Intinya gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan Mbak Andi bisa ke sini ya, ke Bandung. Ih, kasihan yang jauh. Amin. Ya. Pertemuan berikutnya sih pengennya offline teh, aku datang ke itu teh Sanila ya, tapi kalau bisa di minggu pertama gitu ya. Tapi Ramadan ya. Iya, Ramadan ya tuh, udah Ramadan. Rabu besok udah Ramadan. Iya. Iya, benar ya. Ya gimana lah Mbak Andi bisanya ya. Ya mungkin ya teman-teman, jazakallah khairan katsiro atas kehadirannya, Mbak Adi terutama yang sudah tadi katanya udah sepet-sepet tapi subhanallah masih Semangat. iya ya, jadi atur nuhun ya Mama Di, Umi Yeni, Teh Nurul, Kak Ulfa, Teh Jumriyah, Kak Hermalina, Kak Tari, Teh Tari, Fani, Teh Luki, Ambu, oh ini Teh Eka, Elin, Sajatun, Nabila, Pipit, Reksa, Yai, Neneng, Muhafifah, oh ada Wela, siapa nih Teh Rela, Anindita, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiro semuanya, mohon izin kita aku ingatin teh nanti belum di itu ya,